Selamat pagi Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian yang mengikuti acara doa pagi Jemaat Cibunut pada hari ini. Syukur atas kesempatan yang Tuhan karuniakan pada kita untuk memulai hari ini dengan jam doa bersama. Bagaimana kabarnya Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian? Kiranya semua sehat, semua sejahtera menyambut hari baru dengan penuh harapan. Hari ini kita akan membaca Matius 9 ayat 20-22, bagian dari bacaan kita dalam kebaktian hari Minggu 2 hari lalu, yaitu kisah seorang ibu yang 12 tahun lamanya sakit dan berjuang keras untuk sembuh. Ia sangat berharap Tuhan Yesus akan menyembuhkan dia. Dan Tuhan berkata kepadanya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Saat itu juga ia sembuh. Nah, itu sungguh istimewa. Pengalaman yang benar-benar membakar dan menghidupkan semangat hidup ibu itu. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, mari kita bernyanyi dari PKJ 202, Yesusku, Juru Selamatku. Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku gundah pilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelut, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Marilah saudara-saudara kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas hari pemberian-Mu bagi kami untuk hidup dan bergiat di dalamnya. Pagi ini kami buka dengan mengarahkan hati dan kehidupan kami kepadamu. Sebelum kami mulai bekerja atau bersekolah, atau melakukan pertemuan-pertemuan, bahkan mungkin melakukan perjalanan. Kepadamulah kami datang berlindung dan memohon kekuatan dan tuntunan hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, supaya jalan kami terang dan langkah kami tidak salah. Kuatkanlah ya Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah dan kehilangan semangat juang. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Marilah saudara-saudara kita membaca firman Tuhan dari Matius 9 ayat 20 sampai 22.
Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jumbai jubahnya. Sebab katanya dalam hati, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah imanmu, hai anakku. Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Saudara-saudara, hari Minggu yang lalu kita sudah merenungkan belas kasihan Allah untuk manusia, yang dilimpahkan bukan karena kita sudah membawa korban persembahan atau sudah melaksanakan hukum-hukum agama dan upacara kebaktian, melainkan karena iman. Nah, salah satu dari pengalaman manusia tentang ini adalah ibu dalam bacaan kita pagi ini. Ayat-ayat ini menjadi bagian dari bacaan kita 2 hari lalu dalam kebaktian Minggu. Saudara-saudara, sakit berat dan berkepanjangan itu dapat mengganggu dan mengacaukan kehidupan manusia. Hidup yang mungkin tadinya lancar dan tenang, itu seperti diterjang ombak yang besar, sehingga orang kelimpungan dibuatnya. Pikiran, perasaan, kebiasaan berdoa, relasi baik dengan Tuhan maupun dengan orang lain, itu bisa dikacaukan dan dibuat tidak menentu. Apalagi kalau penyakit itu tidak sekedar bikin tubuh kita sakit, tetapi juga menimbulkan penilaian buruk. Ya, lalu kita dijadikan bahan pembicaraan orang. Bahkan mungkin dihindari atau dikucilkan teman-teman, sehingga bebannya ganda, sakitnya lipat ganda. Sehari 2 hari sakit, atau seminggu, sebulan, itu masih dalam batas yang biasa dihadapi manusia dengan tabah. Tapi bagaimana kalau sakit 12 tahun lamanya? Dan dalam 12 tahun itu keadaan tidak membaik. Pasti membuat orang sakit mengalami pergumulan berat. Demikianlah kita bayangkan kondisi ibu itu dalam bacaan kita. Menurut Markus 5 ayat 26, ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Bayangkan betapa berat beban hidup ibu ini. Dan tidak hanya beban ekonomi dan beban sakit fisik itu. Penyakit pendarahan juga dianggap masyarakat sebagai kutukan Allah. Sehingga ibu itu dinista sebagai orang yang telah berbuat pelanggaran hukum Allah, sehingga dimurkai Tuhan. Maka ia dijauhkan dari pertemuan-pertemuan dan persekutuan ibadah. Hidupnya dikucilkan. Terkucil adalah siksa hidup yang tidak kalah berat dibanding beban ekonomi dan rasa sakit tubuh. Bebannya berlipat ganda. Orang bisa putus asa. Orang bisa tidak mampu lagi bertahan hidup kalau lipat-lipat atau berganda-ganda beban hidupnya. Nah, inilah yang istimewa, saudara-saudara. Ibu ini memaksakan diri masuk ke tengah kerumunan orang banyak dengan harapan besar pada Tuhan Yesus. Ia berusaha menyentuh pakaian Tuhan. Tidak muluk-muluk untuk minta tangan Tuhan ditaruh di kepalanya.
Ia mendekati Yesus dari belakang, tidak berani dari depan. Mungkin dengan cara itu, orang banyak tidak sempat mengenali siapa dia ini sebenarnya. Sebab kalau ketahuan, bisa-bisa dia diusir. Malu, takut, bercampur menjadi satu terhadap orang banyak. Namun terhadap Yesus, ia membulatkan hati dan meyakinkan dirinya, asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh. Itu keyakinannya. Gumpalan harapan di dalam jiwanya sebesar gunung. Mungkin melebihi semua orang yang berdesak-desakan pada saat itu. Harapan dan keyakinan diri inilah yang membawa dia tidak peduli dirinya lagi sebagai orang yang compang-camping, wanita yang terbuang dari kumpulan orang sehat dan orang baik-baik. Dan bagaimana sikap Tuhan? Ayat 22 berkata, Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dikatakan dalam ayat ini, sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ini benar-benar istimewa. 12 tahun menderita berlimpah ganda penyakit, pergumulan, diselesaikan Tuhan dalam sekejap mata. Itu sungguh pengalaman yang membawa pandangan yang baru, jiwa yang baru, fisik yang baru, pergaulan yang baru, kegirangan hati yang baru. Kebayang ya, seperti apa ibu itu pada saat dia sembuh. Itu adalah kerja iman yang melampaui pikiran. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman telah bekerja keras sekali. Dalam kemelut hidup yang bagaimanapun, Tuhan menanggapi pengharapan dan iman manusia dengan melimpahkan apa yang tidak dapat diberikan oleh tabib ataupun oleh dunia ini. Tuhan turun dari sorga untuk memberikan secara tepat apa yang kita harapkan. Harapan dan iman pada Tuhan Yesus itu membuahkan apa yang bertahun-tahun dicari, dibiayai habis-habisan tanpa hasil oleh ibu ini. Hasilnya bukan hanya sembuh dari sakitnya, tapi juga dipulihkan dan dibebaskan dari semua penilaian buruk, penghinaan, pengucilan, dan perlakuan yang tidak baik, yang pasti menambah-nambah sakit tubuh. Karena itulah Tuhan Yesus kita kenal sebagai juru selamat, tukang yang menyelamatkan. Maka jangan pernah surut iman, surut pengharapan kepada Tuhan Yesus. Jangan berhenti berdoa dan berharap apa dan bagaimanapun keadaan kita. Kiranya kita semua mengalami betapa besar kuasa dan kasih-Nya kepada kita masing-masing sesuai kebutuhan kita. Bahwa belas kasih Allah mengalir kepada kita tiap saat, tiap keadaan. Amin. Marilah kita membawa doa syafaat kita pada hari ini, saudara-saudara. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang melimpahkan belas kasihan kepada kami manusia. Pandanglah anak-anak-Mu dalam semua pergumulan berat yang dialami. Entah masalah ekonomi, sakit penyakit, pergumulan-pergumulan dalam rumah tangga. Untuk sejahtera, untuk kecukupan, untuk sehat. Kiranya mengalami terus cara Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman yang penuh damai sejahtera, kekuatan, pemulihan, penyembuhan. Kami juga mohon supaya teman-teman yang sedang dalam sakit atau
dalam pergumulan hari tua karena semakin lemah. Supaya rahmat Tuhan dirasakan pada hari-hari ini dalam upaya berobat, dalam upaya menjadi pulih, juga sejahtera dalam pergaulan, sejahtera dalam mengikuti acara-acara bersama. Tolonglah ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berbaring sakit, atau di rumah sakit, atau di rumah, atau sedang dalam pemulihan. Juga orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia dan ada di dalam kelemahan fisik dan banyak di rumah. Supaya kehadiran-Mu di sana bolehlah menjadi kekuatan, menjadi damai sejahtera yang melampaui pikiran-pikiran, diajak bicara, mengajak bicara, dan menjadi kuat. Kami bawa kepadamu Pak Mulia Sitohang, Ibu Tina Permana, Ibu Tris Karyadi, Ibu Dorcas Lisawati, Ibu Ripka Yakin, Pak Erwan Martanto, Ibu Sukesi Apolonius, Ibu Swat, Bapak dan Ibu Handrian, Bapak dan Ibu Mulyana Wijaya, Ibu Susan Benyamin, Pak Tono Hambali, Ibu Gunawati, Pak Budi Kiantoro, Pak Aditya Andreas, Ibu Pujiati, Ibu Betty Suciati, Pak Hadi Pratomo, Ibu Edia Sulendro, Pak Monang dan Erlina Siahaan, Ibu Gita Adiwijaya, Pak Yokek Tong, dan Ibu Eli Tantina, Ibu Muriani Wiranti, Pak Junaidi Subrata, Ibu Erlina Sutanto, dan mungkin banyak lagi orang tua kami atau saudara-saudara kami yang sedang bergumul karena pergumulan sakit atau masalah-masalah usia tua. Tolonglah, segarkanlah, pulihkanlah keadaan mereka ya Tuhan. Sehingga menghadapi hari-hari ini, jam-jam doa, pengharapan tetap hidup dalam pengalaman mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mempersiapkan diri untuk menikah. Bulan depan akan menikah Saudara Vakstra Maenda Vaska dengan Saudari Putri Sari pada bulan depan tanggal 8. Oh Tuhan, tolonglah dalam persiapan mereka sehingga mereka sehat, mereka bersuka cita dan dapat menikmati liturgi pada saatnya sebagai cara Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu manusia, dan mereka kuat, mereka sejahtera menjalani cinta kasih suami istri. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Ya Tuhan, pada minggu ini tolonglah supaya syukur mereka boleh menyenangkan hati-Mu. Tambahan usia, tambahan hari-hari kehidupan, biarlah selalu menimbulkan puji-pujian dalam diri mereka, dan dapat bekerja dengan penuh iman, semakin dekat pada Tuhan, menyukuri segala hal yang dikaruniakan Tuhan pada mereka. Kami mohon supaya mereka sehat dalam memperjuangkan hidup sejahtera. Keluarga dan seluruh anggota keluarga boleh menikmati tambahan usia anggota keluarganya dengan penuh puji-pujian di hadapan Tuhan, penuh syukur di hadapan Tuhan. Kami mohon dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Demikianlah saudara-saudara, jam doa pagi kita pada hari ini.
Selamat beraktivitas hari ini dan tetaplah beriman, penuh pengharapan di bawah belas kasihan Allah. Salam sejahtera bagi semua.